Halo sobat semua, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang teks editorial. Jadi, yuk simak videonya dengan baik ya. Nah, di materi teks editorial ini kita akan mengenal tentang yang pertama, pengertian, yang kedua, fungsi teks editorial, yang ketiga, ciri-ciri, yang keempat, struktur, yang kelima, kaidah kebahasaan, dan yang keenam, cara membuat teks editorial. Sobat semua, apa kalian pernah melihat ini? Atau ini? Atau yang ini? Jika ada yang menjawab tajuk rencana, kalian benar. Gambar tersebut merupakan tajuk rencana atau biasa kita sebut dengan teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kalian ingat ya, bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini, karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Fungsi dari teks editorial adalah untuk menanggapi suatu isu yang sedang beredar, memberikan saran, dan melatih pembaca supaya berpikir kritis. Isu yang dibahas bisa berupa masalah ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, mengandung isu yang hangat dibicarakan. Yang kedua, sistematis dan logis. Yang ketiga, menyatakan opini untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat, kalimatnya lugas. Struktur dari teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu atau biasa kita sebut dengan tesis adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Di sini, pihak reduksi mengenalkan masalah yang akan dibahas. Masalah atau peristiwa tersebut bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. Yang kedua, argumentasi. Penyampaian pendapat atau argumentasi. Di dalamnya berisi fakta-fakta yang berasal dari hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun referensi yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, penegasan ulang, yang berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata populer. Kata populer adalah kata yang digunakan dan dipahami masyarakat secara umum dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya, belum ada waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut. Kata populer pada kalimat di tersebut adalah waktu. 2. Kata ganti petunjuk. Kata ganti atau promina adalah kata yang digunakan untuk mengganti penyebutan benda. Ditandai dengan kata ini, itu, dan tersebut. Contohnya, wabah corona belum juga mereda. Tercatat 42 orang meninggal karena virus tersebut. Yang ketiga, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menggambarkan sebab akibat. Contoh, kebijakan tadi perlu didukung karena dapat mencegah penyebaran virus. Kata konjungsi pada kalimat di tersebut adalah karena. Yang keempat, kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang teruji kebenarannya. Biasanya didukung dengan data kuantitatif berupa angka atau grafik. Kalimat fakta bersifat objektif dan menyatakan peristiwa yang telah terjadi. Contoh, sumber data yang menjadi pegangan pemerintah untuk membuka ekonomi di 4 provinsi dan 25 kabupaten atau kota disampaikan secara terbuka. Yang terakhir, cara membuat teks editorial. Yang pertama, memilih topik teraktual. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Yang ketiga, menyusun argumen. Yang keempat, memberikan saran. Dan yang kelima, menyunting teks editorial. Terima kasih sobat semua.